Gimana pola pikirnya gitu loh. Orang yang harusnya disejahterakan karena dia punya tugas mulia, ya kan, yang orang-orang yang punya tugas untuk mencetak anak-anak yang punya kualitas intelektual tinggi yang diharapkan bisa bersaing dengan dunia luar, Tapi kualitas hidupnya tapi kualitas dan kesejahteraan hidupnya dia harus. kita pertanyakan. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas John. Aduh, Guru, bro. guru. Ini Guru. udah lama juga nih, Le, yang membuat gua berpikir dan resah juga, Le. Nah, sebenarnya kita udah bahas berapa kali sih masalah guru honorer ya, Iya, guru honorer di zaman menyedihkan. sekarang, ya kan, yang katanya Indonesia segera menuju Indonesia emas, ya kan, Indonesia Mas, Indonesia emas, yang diharapkan sumber daya manusianya punya kemampuan intelektual, punya literasi tinggi, hmm, IQ-nya juga tinggi gitu kan. Tapi pendidiknya masih ada yang honorer. Kayaknya itu jadi nggak apa ya, enggak, nggak berjalan sinergi gitu, iya. ya kan? Hmm. Nah itu dia. Kenapa gitu loh pertanyaan gua. Itu ibarat kata lu mau keluar pulau, Hmm, tapi orangnya tetap aja disuruh berenang. Sementara udah ada pesawat, udah ada kapal, ada speedboat ya. nah, tapi Iya. nyebrangnya tetap aja disuruh berenang. Tapi gini deh, biar fair ya. Kita bandingkan dulu deh antara apa sih yang dimaksud dengan guru honorer itu kan? Apa bedanya sama guru tetap lah? Honorer itu Dia dibayarnya per jam. per jam, Iya, per jam pelajaran yang diajarkan sama dia. bukan bulanan ya. Bukan. Nah, itu satu. Yang kedua, status kepegawaiannya juga ya honorer. Kalau guru itu kan PNS kan, Hmm, statusnya kan, ASN. ASN. Nah, udah pasti fasilitasnya beda dong. Nah, Antara yang honorer yang dibayarnya per jam sama yang ya, ASN. Nah, itu bedanya. Nah, terus lagi nih, ada masalah lagi nih, gue baru baca nih. Lu tau SPPG, satuan apalah tuh yang buat nyiapin makanan MBG tuh. Itu hmm, mau diangkat jadi PNS, mau jadi ASN. gitu ya. Iya. Sementara guru honorer ya honorer masih gitu loh. Maksud gue gimana pola pikirnya gitu loh. Orang yang harusnya disejahterakan karena dia punya tugas mulia, ya kan, yang orang-orang yang punya tugas untuk mencetak anak-anak yang punya kualitas intelektual tinggi yang diharapkan bisa bersaing dengan dunia luar, Tapi kualitas hidupnya tapi kualitas dan kesejahteraan hidupnya dia harus. kita pertanyakan. Iya, Hmm, lu bisa bayangkan gitu. hmm, Ini kita kita bicara guru honorer ya, guru yang tetap aja kadang-kadang pulang masih ngojek. iya. Tetap juga jadi guru. Jadi ngojek ya kan. Nah, gimana yang honorer lah, Hmm. iya kan. Sementara pilihan lapangan kerjanya juga terbatas. Iya, maksud gua kenapa gitu loh. Masih ada status honorer itu pada profesi guru. Itu sih maksud gua. Hilang lah, ya kan? Kenapa gitu loh. Toh memangnya Indonesia itu udah kelebihan guru. Kan nggak juga. Eh, Justru kelebihan guru nggak, malah kurang gua rasa. Yang di pelosok-pelosok sana, iya banyak sih sebenarnya. hah? Banyak, Tapi banyak, banyak yang nggak mau ke pelosok sih karena honorer mungkin. karena honornya. Iya kan? Iya. Itu. Gue pernah kerja di Sulawesi Tengah tuh. Hmm. Ya, guru-guru yang di pelosok ya rata-rata emang honorer.
Padahal seharusnya ya, ini kayak profesi lain deh. Kayak misalnya gue kerja di perusahaan tambang nih, Hmm. ada orang direkrut sebagai geologis misalnya, atau engineer, atau apa namanya operator alat berat, dan dia harus kerja di pelosok, ya kan, di pedalaman yang lokasi tambang. Hmm. Gajinya justru gede. Gede. Kenapa? Karena dia pergi ninggalin keluarga, Ninggalin keluarga. ya kan, karena dia berbulan-bulan nggak pulang, ya kan, karena di sana fasilitasnya juga terbatas, misalnya kan, Resiko pekerjaannya risiko tinggi. pekerjaannya tinggi. Ini guru Itu diganjar, ini guru loh. ngajar ke hutan, Iya, banyak berkilo-kilo macan, naik sepeda, beruang. naik motor, jalanannya jelek, ya kan. Ya, sama aja, maksud gue prinsipnya kan harusnya kan semakin orang susah untuk mencapai apa tujuan profesinya dia itu harusnya semakin dihargai gitu loh maksud gue. Iya, bener bener. Iya kan? Bukan justru lu kan ya udah honorer aja deh. Jadi kayak tes ujian gitu tuh loh. Mau jadi ASN guru yang ASN apa pegawai tetap ditesnya ke Jadi honorer dulu. honorer dulu. Tapi bertahun-tahun kagak diangkat-angkat. Kan aneh gitu. Padahal kan harusnya Hmm. orang yang ditugaskan di situ adalah orang-orang yang udah siap gitu loh, Iya. ya kan? Orang-orang yang ya itulah. Maksud gue masih kesel dan buat gue nggak masuk akal tuh kenapa untuk profesi guru tuh masih ada istilah honorer gitu. Padahal dia itu adalah ujung tombaknya. Kalau gue lebih prefer kalau emang dia nggak layak jadi guru ya jangan diterima jadi guru biar dia bisa cari pekerjaan lain. Betul, Jangan diterima jadi honorer bertahun-tahun, iya. Nah, kadang dibayar pakai ubi doang, bayar iya, pakai singkong doang, beras dikit. makanya gue akhirnya jadi lama-lama gue jadi nggak sepakat lah sama stigma terhadap guru yang guru adalah profesi pengabdian. Guru adalah orang yang pahlawan tanpa tanda jasa. Udah nggak sepakat gue. Harusnya guru adalah pahlawan yang diberikan tanda jasa kalau menurutku. Iya. Bener nggak? Hmm. Artinya apa? Ketika lu menerima stigma itu, ketika lu menerima pemikiran bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ya memang guru adalah orang yang tidak perlu dihargai. Bahwa dia mau jadi guru itu maunya dia. Ya udah, dia maunya dia jadi guru, dia harus mengabdi. Loh, Iya. Kasian ya. ya kan? Lu jadi guru ya udah lu harus ngabdi ya gitu. Mau sesusah apapun lu harus ngabdi lu. Nggak bisa. Guru adalah itu tadi, Hmm. pahlawan tanpa tanda jasa. Harus diubah itu. Sayang kita punya perwakilan guru nggak sih di DPR tuh yang menyuarakan keluh kesahnya kehidupan seorang guru gitu. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Ada kali bro. nggak kelihatan. Ya, tapi ya kalaupun ada mungkin dia juga bukan berasal dari guru kali. Jadi nggak tahu betapa susahnya hidup jadi guru. Tapi senangnya menggurui orang lah. Oh iya, itu rata-rata. Bro. Tiba-tiba jadi orang yang paling bijak, ya kan? Hmm, Orang yang paling santun, ya kan? Bicara hmm, moral, bicara kemajuan. iya, betul betul menggurui. Ya kan? Bangsat kalian semua. Gue gemes gue beneran. Setelah gue pikir-pikir ya, gue nggak tahu Iya. waktu itu kenapa gue mikirin itu ya. Tiba-tiba iya ya kenapa ya? Dokter mungkin kalau dokter dokter ada nggak sih dokter honorer? Ah, Tapi mungkin dokter honorer juga mungkin gajinya lebih bagus ya. lebih bagus. Kayaknya ada. Ada ya? Dokter ada honor. Hmm, Dokter magang itu. dokter magang. Iya. Iya. Itu di swasta, nggak tahu kalau di negeri. Kalau di swasta ada sih dokter magang. Iya. Tapi Iya. kayaknya bagus lah. Walaupun perlu dipertanyakan juga ada selentingan-selentingan tuh dokter magang juga pendapatannya Kecil itu. juga. Tapi kita lagi ngomongin guru nih. Iya.
Iya, menurut gua orang yang paling memprihatinkan adalah guru. Iya, karena mau Karena jadi apapun ada peran guru di situ. iya, dan perannya penting lah masalahnya lah. Itu loh, ya kan? Kalau misalnya lu petugas administrasi misalnya yang honorer Hmm. karena mungkin memang sifat pekerjaannya itu satu mudah, yang kedua mungkin hanya untuk waktu-waktu tertentu aja gitu. Jadi Iya. dibayar secara honorer oke lah. Ya kan ini guru kan. Hmm. Jadi pesannya nih, ya kan kemarin tuh ada masalah apa sih mensreanya Panji yang Iya, bercanda. iya. Jadi pesan moralnya tuh giran bercanda diseriusin. Hmm, Hal-hal serius kayak gini-gini bercandain seringkali. iya, giliran yang serius-serius dibercandain. Nah, Itu biar betul. bercanda diseriusin tuh, aduh, Iya, maksud gua nggak tahu negara lain kayaknya guru itu terpandang loh. terpandang. Sebetulnya di kita juga guru itu adalah orang yang terpandang. Ini kembali lagi nih ke kearifan lokal ya. Hmm. Orang-orang yang dulu dianggap punya pengetahuan, ya kan, yang dianggap sebagai guru, tempat orang mencari ilmu, tempat orang apa istilahnya meminta nasihat, itu punya kedudukan yang tinggi loh. Bahkan di era-era kerajaan dulu justru malah eh, kalau dulu kan salah satunya adalah empu kan, Hmm. empu-empu pembuat keris itu dia Hmm. dianggap guru juga kan. Sebagai bentuk penghargaan raja ke si empu ini karena dia dianggap punya ilmu yang tinggi, orang yang bijaksana secara spiritual ya kan dan lain sebagainya. Itu diberi wilayah loh, bukan ditepuk bahunya pahlawan tanpa tanda jasa ya kan. Enggak juga gitu loh. Bahwa lo mencari orang yang mau menjadi guru yang mengabdi, betul. Karena posisi guru itu adalah orang yang tidak hanya mentransfer pengetahuannya, ya kan, tapi juga Nah, mendidik, ya kan. Dan bagaimana dia mentransfer itu juga penting lah. Itu diseleksinya. Begitu dia jadi guru, ya harus dihargai, ya dong. Bukan dijadiin guru honor, ah, yang dapat honor sebanyak dia mengajar, kemudian apa benefit-benefit lainnya, misalnya entah THR, entah kalau misalnya nggak dipakai lagi juga dia nggak dapat pesangon, tunjangan rumah misalnya atau akses kesehatan ya kan, vaskes, dapat sih BPJS. honorer Eh, nggak dapet nggak kali, dapat ya? iyalah Ah, kasihan nih. prihatin gue bilang. Aduh. Justru yang nyiapin MBG malah mau diangkat jadi PNS Hmm. ya kan, yang seharusnya buat gue nggak perlu itu, ngapain Iya. ya kan, Aneh-aneh juga aneh-aneh juga ya jadi konsultan, jadi jadi honorer. konsultan PNS itu bukan Ya honorer kementerian, tapi kan dulu dulu tuh. di posisi tinggi ya. Hmm, yang nggak tahu datangnya kapan gitu tapi dibayar. Dulu sempat ada selingan. Ya, ya, ya. Mungkin untuk ini le, biar lebih gampang. Hmm. Aduh, Udahlah, gimana closingnya ini? Kasihan. Wis lah. hapus guru honorer, ya Iya, kan? hapus guru honor. Ya kan? Angkat guru honorer yang sekarang yang udah bertahun-tahun, ya kan? Kalau ditolak ya udah terminate aja biar bisa Iya, cari kerjaan lain. iya, Tapi, jangan PHP. aduh, Ya udah, Indonesia mas, peace.